Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibuka. Bible says in the Gospel of John that Jesus Christ, peace be upon him, will come in the second coming. Even Quran says he'll come again. Why? Because the followers of the messenger, Jesus, peace be upon him, mistook him to be God. That's the reason Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 158, Allah raised him up alive. Allah raised him up alive because he was the only messenger whose followers mistook him to be God. In his second coming, he will not bring any new rule. He will come as Ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Allah says in the Quran in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, on this day have I completed my favor on you and have chosen for you Islam. Once the religion is complete, nothing new can be added or taken out. But Isa alayhi salam in his second coming will come to testify he never claimed divinity. Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 116 that, O Allah, you be my witness, I never told them to worship me, but I worship Allah. Oh, Budullah, who's my Lord and your Lord. So in his second coming, he will come to clarify he never claimed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufid Cinta dan saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Sedang lagi heboh ya. Kembali viral Ustaz Adi Hidayat. Semoga Allah berikan beliau hidayah kepada manhaj yang benar ya, manhaj salaf. Di sini kita ingin meluruskan apa yang telah terjadi teman-teman. Bahwasanya ada perbedaan yang mencolok antara Ustaz Adi Hidayat dengan Dr. Zakir Naik, yang mana Dr. Zakir Naik teman-teman bila menghafal Al-Quran juga menghafal kitab-kitab agama lain, namun tujuannya adalah untuk membantah penyimpangan atau kekeliruan agama lain tersebut dengan hikmah dan pendekatan logika juga, dan yang mana tujuan mereka dia ini adalah untuk mengajak mereka masuk Islam, mengajak kepada mentauhidkan Allah dan mengenal sunnah, beribadah sesuai sunnah, bukan untuk mencocokkan agama lain dengan Islam sehingga mereka merasa agama mereka itu benar. Wa yadzubillah. Ini yang harus kita
ingatkan kepada kaum muslimin bahwa ini adalah penyimpangan yang harus ditinggalkan. Kalau kita ingin belajar agama, maka carilah yang mengajak kepada manhaj yang lurus, yaitu manhaj salaf, seperti Dr. Zakir Naik, yang mana perbandingan agama tujuannya adalah untuk meluruskan penyimpangan agama lain dan menjelaskan kebenaran agama Islam. Ini yang benar, teman-teman. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Adi Hidayat Hadahullah, yaitu surat Maryam ayat 30 ya, kita bacakan. Qala inni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Di sini kita bacakan artinya ya. Isa alaihissalam dia berkata, Allah berikan dalam Al-Quran, berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, di garis bawahi teman-teman ya, hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku salah seorang dari nabi-nabinya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku sebagai orang yang memberikan banyak manfaat kepada hamba-hambanya dimanapun aku berada, dan dia memerintahkanku untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi salat dan zakat ini adalah syariat yang juga ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, hanya saja berbeda dalam hal tata caranya, aturan dan waktunya, teman-teman. Dan di ajaran kita itu sudah cukup sempurna, dan itu yang harus kita jadikan patokan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia menjadikan aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku sombong dan durhaka dalam ketaatan terhadap Rabbku. Di sini kita sudah dapat kejelasan bahwasanya tidak sama kita dengan umat Nasrani atau Kristen, yang mana mereka menjadikan Nabi satu Tuhan. Namun di sini dalam Al-Quran sudah jelas bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan, yang harus kita luruskan penyimpangan akidah ini, teman-teman. Dan Ustaz Adi Hidayat juga menyebutkan surah Al-Baqarah ya, yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ustaz Adi Hidayat tidak menjelaskan ayat ini ya. Terdengar sama tapi jauh berbeda. Ayat ini menjelaskan tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla, yang mana seorang hamba itu Allah suruh kabarkan kepada Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin, bahwasanya Allah itu maha dekat. Walaupun dia berada di atas arsy, Allah tahu dan mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Maka adalah mereka itu mentaati seluruh perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu mentauhidkannya, jauhkan kesyirikan, beramal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan hendaklah mereka beriman kepada Allah dengan pemurnian tauhid, bukan menjadikan sekutu dalam peribadahan kepada Allah. Allah enggak butuh anak, Allah enggak butuh dengan makhluknya. Allah tu maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka langsung aja minta sama Allah. Allah tu maha mampu. Pokok dasar dakwah yang harus diketahui setiap muslim, terutama para dai, adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah
fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Jadi inilah yang harus disampaikan kepada mereka, yaitu mengajak mereka kembali kepada kemurnian tauhid, bukan malah toleransi kebablasan sehingga mereka merasa benar mereka itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak, mereka itu harus kita ingatkan, kita sadarkan bahwasanya Allah itulah yang layak disembah. Allah tidak butuh anak, dan jangan jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan tandingan, karena Nabi Isa sendiri berlepas diri dari perbuatan ahlul kitab yang menyembahnya. Ini harus kita ketahui teman-temannya, dan kita harus sadar jangan sampai kita terjerumus kepada toleransi kebablasan dan membenarkan keyakinan batil mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita semua agar jangan jatuh ke dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan ini berbahaya teman-teman. Hendaklah jangan dicampurkan kebenaran yaitu ajaran Islam dengan kebatilan yaitu ajaran Kristen, dan jangan disembunyikan kebenaran. Hendaklah kita sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Inilah kebenaran itu. Jangan malah menjadikan minder itu, malu, sehingga jatuh kepada toleransi kebablasan. Kalian sebenarnya di atas ajaran benar, wa iyadu billah. Sampaikan kepada mereka kebenaran tersebut dengan tetap hikmah dan penuh kasih sayang, agar mereka tahu bahwasanya Islam itulah agama yang benar, dan semoga mereka mendapat hidayah masuk ke dalam ajaran Islam, bukan malah membenarkan kebatilan mereka, wa iyadu billah. Semoga ini dapat menyadarkan saya dan kita semua agar jangan salah dalam mengambil ilmu, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenarkan kebatilan, jatuh kepada toleransi kebablasan sehingga rusak kesempurnaan tauhid, wa iyadu billah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.